Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar materi yang kelima, materi kelas 8 semester 1, bimbingan konseling dengan judul Belajar Efektif, Efisien, dan Menyenangkan. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Menurut James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Cronbach, belajar yang efektif adalah melalui pengalaman. Sedangkan menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tuanya. Dari merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah, yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Selanjutnya kita akan melihat faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri, tetapi keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor itu bisa berasal dari dalam diri sendiri, atau biasa disebut faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar, atau yang disebut faktor eksternal. Kita akan melihat dari faktor internal. Kondisi ini adalah kondisi yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi: yang pertama, fisik atau jasmani. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa kondisi sakit, secara tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut, siswa sedang menjalani perawatan operasi, amandel, jantung, paru-paru, kecelakaan lalu lintas, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, psikis atau kejiwaan. Artinya, apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan, adanya konflik-konflik batin, diliputi rasa kekecewaan, serta gangguan psikis lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya kemauan atau niat yang muncul dari dalam diri individu, dan kemauan atau niat tersebut benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa niat belajar dengan sungguh-sungguh karena belajar atau sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri, apalagi ingin mencapai masa depan yang gemilang. Siswa juga berniat bahwa saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir saya. Saya tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup ini. Saya harus bekerja keras. Kemudian yang keempat, kecerdasan atau IQ. Faktor kecerdasan atau IQ ini juga sangat berpengaruh dengan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Seseorang yang dikategorikan mempunyai IQ normal yaitu 100 sampai 110 menurut hasil psikotes, maka ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah-sekolah umum dengan lancar selama ia tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya.
Demikian juga apabila seseorang memiliki kecerdasan di bawah normal, tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar di sekolahnya jika dibandingkan dengan seseorang yang berkecerdasan normal. Kemudian yang kelima, minat. Minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat adalah tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang dicapai juga tidak optimal. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu seseorang terus-menerus untuk belajar, mencintai, menyenangi suatu objek belajar sehingga pada akhirnya mampu dengan seutuhnya tertarik yang kuat dan mencintai dengan setulus-tulusnya objek belajar tersebut. Yang pada akhirnya motivasi belajar semakin meningkat untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Kemudian yang keenam yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu atau suatu perbuatan. Motivasi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya, belajar adalah suatu kebutuhan untuk masa depan dan sejenisnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya faktor dari luar. Misalnya, hadiah atau reward. Seseorang akan dapat hadiah apabila nilai hasil belajarnya di atas 80. Kedua, motivasi tersebut sudah dilaksanakan baik oleh orang tua, guru, atau suatu lembaga. Alangkah baiknya seseorang memiliki motivasi internal yang kuat sehingga aktivitas dari hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya kita akan melihat kondisi eksternal. Kondisi eksternal meliputi kondisi lingkungan di mana siswa berada. Kondisi lingkungan adalah keadaan alam sekitar siswa yang mempengaruhi kegiatan belajarnya, baik lingkungan personal maupun lingkungan material yang berupa sarana prasarana. Kondisi eksternal tersebut yaitu sarana dan prasarana dan lingkungan sekitar. Untuk yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Sarana prasarana penunjang keberhasilan belajar juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Sarana dan prasarana ini juga bisa dari siswa dan dari lembaga pendidikan. Misalnya, di rumah mempunyai sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar, sedangkan di sekolah sarana dan prasarana penunjang belajar juga lengkap, maka kemungkinan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal akan tercapai. Sarana dan prasarana belajar misalnya buku-buku paket, buku catatan, ruang laboratorium, komputer, laptop, konek internet, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, lingkungan sekitar. Lingkungan di mana individu tinggal dan lingkungan bermain individu akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Apabila lingkungan sekitar sangat mendukung kemajuan individu, maka keberhasilan belajar dapat tercapai. Demikian juga sebaliknya, termasuk di dalamnya adalah lingkungan bermain dan kelompok individu. Oleh sebab itu, seseorang harus bijak dalam menyikapi dirinya untuk hidup bermasyarakat. Artinya mampu memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Nah, berikut ini 3 hal yang mendukung cara belajar efektif. Yang pertama adalah belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Kedua hal itu sangat berbeda artinya. Yang benar adalah belajar atas inisiatif diri sendiri, karena dengan begitu diri kita akan merasa teringat akan hal yang kita pelajari karena kita tertarik pada hal tersebut. Cara ini adalah cara paling efektif untuk belajar sehingga kita terus mengingatnya. Tetapi cara ini juga sangat sulit karena butuh kemauan pada diri sendiri, dan kemauan itu tumbuh dengan sendirinya karena kebiasaan diri orang tersebut. Kemudian yang kedua, media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar karena kita tinggal membaca dari media itu, sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita cari sesuai yang akan kita pelajari. Bentuk sumber belajar banyak diantaranya buku, transparasi, film dengan topik tertentu, internet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, strategi atau cara belajar.
Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi. Berikutnya kita akan melihat strategi apa saja yang bisa kita gunakan agar belajar lebih efektif dan efisien. Yang pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Kemudian yang kedua, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan sekitar 20 menit maksimal. Kemudian yang keempat, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku kita. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. Yang keenam, untuk mempelajari non-eksak yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu akan menguji seberapa persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari. Kemudian yang ketujuh, untuk pelajaran eksakta atau yang menggunakan rumus-rumus, upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada folio, karton, manila, dan sebagainya. Tempelkan atau gantungkan pada tempat belajarmu atau di kamarmu agar sering terlihat dan mudah untuk mengingatnya. Kemudian yang kedelapan, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Yang kesembilan, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu baik dengan teman maupun bapak ibu gurumu. Kemudian yang ke-10, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Berikutnya kita akan melihat langkah apa saja yang dapat kita lakukan agar mendapatkan cara belajar yang paling efektif. Yang pertama, bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ini merupakan tolak ukur sederhana Anda sudah berusaha menentukan sendiri prioritas, waktu, sumber-sumber terpercaya dalam mencapainya. Kemudian yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Tentukan sendiri mana yang penting bagimu. Jangan biarkan teman atau orang lain mendikte kamu apa yang penting. Kemudian yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang penting. Kerjakan dulu prioritas yang kalian anggap itu penting untuk diri kalian sendiri. Kemudian yang keempat, anggap dirimu berada dalam situasi co-opetition, bukan situasi win-win lagi. Co-opetition merupakan gabungan dari kata cooperation, kerjasama, dan competition, persaingan. Jadi, selain sebagai teman yang membantu dalam belajar bersama, anggaplah dia sebagai sainganmu juga dalam kelas. Dengan begini, kalian akan selalu terpacu untuk melakukan yang terbaik di dalam kelas. Kemudian yang kelima, pahami orang lain, maka mereka akan memahamimu. Banyaklah belajar memahami orang lain sehingga orang akan memahamimu. Kemudian yang keenam, cari solusi yang lebih baik. Bila kalian tidak mengerti bahan yang diajarkan pada hari ini, jangan hanya membaca ulang bahan tersebut. Coba cari cara lain, misalnya diskusi bahan tersebut dengan guru, teman, atau kelompok belajar. Kemudian yang ketujuh, tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Dengan cara ini, belajar akan terasa mengasihkan dan mungkin kalian mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Seseorang belajar dapat kita kategorikan sebagai berikut: 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dilakukan. Oke, berikut tadi adalah materi tentang strategi belajar efektif dan efisien. Semoga materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.